A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita akan masuk pada tema adanya hidup dan mati bagi setiap makhluk. Al-Quran berkata, Allah berfirman, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? An-Nisa ayat 78. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhir dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Waqiah ayat 60 sampai dengan 62. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. An-Nahl ayat 70. Tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Ad-Dukhan ayat 8. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dia jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ali Imran ayat 185. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Yunus ayat 56. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Al-Hajj ayat 66. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati, kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Al-Mu'minun ayat 15 sampai dengan 16. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Yasin ayat 81. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengharapkan kematian karena suatu yang kesulitan yang menimpanya. Apabila dia memang harus mengharapkan, sebaiknya dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, waktu antara dua tiupan sangkakala itu 40. Mereka bertanya, hai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah 40 hari itu? Apa 40 hari? Ia menjawab, aku tidak dapat memastikan. Mereka bertanya, 40 bulan? Ia menjawab, aku tidak dapat memastikan. Mereka masih bertanya, 40 tahun? Ia menjawab, aku tidak dapat memastikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, Allah menurunkan hujan, maka mayat-mayat pun bangun seperti tumbuhnya tanaman-tanaman. Tiada satu pun bagian tubuh manusia yang utuh kecuali tulang ekornya. Dan dari tulang itulah kelak di hari kiamat makhluk dibentuk lagi. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika seorang Yahudi menawarkan barang dagangannya
dan sudah diberi sedikit gambaran, dia tidak senang atau belum merasa puas. Abdul Aziz ragu-ragu antara kedua kata tersebut dan berkata, tidak, demi zat yang lebih memilih Musa alaihissalam atas manusia. Seorang laki-laki Ansor yang mendengar kata-katanya lantas menampar wajahnya dan berkata, kamu katakan, demi zat yang telah memilih Musa alaihissalam atas manusia, bukankah Rasulullah SAW telah berada di tengah-tengah kita? Orang Yahudi tersebut lalu pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Abul Qasim, sesungguhnya aku memiliki jaminan dan perjanjian. Si fulan telah menampar wajahku. Rasulullah SAW bertanya kepada laki tersebut, kenapa kamu tampar wajahnya? Dia menjawab, dia mengatakan, demi zat yang telah memilih Musa alaihissalam atas manusia, bukankah engkau berada di tengah-tengah kita? Rasulullah SAW murka dan itu terlihat pada wajahnya. Beliau bersabda, janganlah kalian membanding-bandingkan antara utusan Allah. Sesungguhnya terompet akan ditiup. Orang yang berada di kolong langit dan di atas bumi akan mati kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Pada waktu yang lain terompet ditiup lagi. Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan. Lalu tiba-tiba Musa alaihissalam sudah berpegang pada arosy. Aku tidak tahu apakah sudah diperhitungkan kematian Musa alaihissalam pada hari itu. Ataukah dia telah dibangkitkan sebelum aku, dan aku tidak akan berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki yang lebih utama daripada Yunus bin Matta alaihissalam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.